Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'raf ayat 31 tentang adab atau etika berpakaian, makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu setiap kali ke masjid, makan dan minumlah dan janganlah engkau berlebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berlebihan. Ayat ini merupakan sanggahan terhadap orang-orang musyrik atau kebiasaan orang-orang musyrik, yang mana kala itu kebiasaan mereka adalah ketika tawaf atau mengelilingi Ka'bah, mereka dalam keadaan telanjang bulat, tidak menggunakan pakaian. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas berkata, "Kanu yatufuna bil baiti uratan, ar-rijalu bin nahar wan nisa'u bil lail, wa kanat al-mar'atu taqul al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada'a minhu fala uhillahu." Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kanu, yang mana mereka dahulunya ketika beribadah, ketika mengelilingi Ka'bah, murwatan dalam keadaan telanjang bulat. Ar-rijalu wan nisa', baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan ketika beribadah, ketika mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ar-rijalu bin nahar, akan tetapi mereka membagi waktunya. Jadi tidak gabung antara laki-laki dan perempuan, ada waktunya. Kapan waktu laki-laki dan kapan waktu perempuan. Ar-rijalu bin nahar, sedangkan untuk laki-laki waktunya mereka beribadah mengelilingi Ka'bah adalah pada siang hari. Wan nisa'u bil laili, dan perempuan waktunya adalah di malam hari. Kalau di malam hari kelihatan gelap, cahayanya kurang, jadi orang perempuan tidak terlihat begitu jelas. Wa kanatil amar'atu, sedangkan ketika itu para perempuan berkata, "Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu." Pada hari ini tampaklah sebagian atau seluruh anggota tubuhnya. Wa ma bada'a minhu fala uhillahu, dan apa yang tampak dari anggota tubuhnya maka tidak akan dihalalkan. Wa qala Allah Ta'ala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pakailah pakaianmu setiap kali ke masjid. Wa qala Al-Aufi an Ibni Abbas fi qoulihi ta'ala, Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas terkait firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Al-ayah qala kana rijalu yatufunu bil baiti uratan, yang mana ketika itu laki-laki ketika beribadah, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka dalam keadaan telanjang bulat. Famarahumullah bizinah, maka oleh karena itu, karena kebiasaan mereka adalah ketika mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, famarahum bizinah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka bizinah. Kalau secara literal, secara bahasa, zina itu artinya adalah perhiasan. Ya, di sini azinah diartikan adalah al-libas, itu adalah pakaian. Jadi ketika mengelilingi Ka'bah adalah mereka menggunakan pakaian yang menutup aurat. Jadi ketika keliling Ka'bah ditutup auratnya, tidak kelihatan oleh orang lain. Wa ma huwa ma yuwari sawatun, yang mana pakaian itu fungsinya adalah untuk menutupi aurat mereka supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Wa ma siwa dzalika min jaydin wal bazi wal mata, yang mana pakaian itu terbuat dari kain yang bagus. Faumiru ayyakhudzu zinatahum inda kulli masjid, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk menggunakan pakaian, menggunakan baju setiap kali ke masjid. Ya, baik itu setiap kali masjid, setiap kali melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis
dari Qatadah an Anas marfu'an dari Qatadah, derajat hadisnya adalah marfu'an unzilat fi salati fi ni'al, yang mana ayat ini turun karena berkaitan salatnya dalam menggunakan sandal. Walakin fi sihatin nazar. Walakin fi sihatihi nazar. Akan tetapi kebenaran hadis ini tentang turunnya ayat ini adalah perlu pertimbangan. Ya, perlu ditelusuri kembali. Walihadhil ayah, dan dengan ayat ini wa ma'urada fi ma'naha, makna yang terkandung di dalam ayat ini adalah minas sunnah, kita diperintahkan, disunahkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW, yastahabbu atajammul indas shalah, adalah kita berhias menggunakan pakaian setiap kali melaksanakan salat, wala siyama yaumal jum'ah wa yaumal aid. Begitu pula ketika melaksanakan sholat Jumat atau sholat Id, baik itu sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Wa taibu li'annahu minaz zinah, dan juga menggunakan wangian karena hal itu adalah termasuk perhiasan. Ketika kita bertemu dengan orang lain, orang tidak merasa risih karena ulah bau badan kita atau pakaian kita. Apalagi ketika melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat, sholat 5 waktu, sholat Id dan sebagainya, kita bertemu dengan orang banyak. Maka jangan sampai orang lain terganggu karena bau yang muncul dari badan kita. Mungkin karena pakaian kita sudah lama tidak diganti, atau mungkin kita dari satu tempat yang mana tempat itu ada baunya. Nah, sehingga bau itu nempel di baju itu kita gunakan untuk sholat, sehingga orang yang ada di samping kita akan terganggu dengan bau yang muncul dari diri kita. Wasiwak, dan begitu juga kita diperintahkan setiap kali kita sholat atau sholat 5 waktu, sholat pergi ke masjid, ya, bersiwak, menggosok gigi, ya, menggosok gigi. Karena mungkin ya kita habis memakan makanan yang mengandung atau berbau yang begitu tajam, misal seperti bawang putih, bawang merah, jengkol, petai dan sebagainya. Jadi sebelum kita pergi ke masjid bertemu orang lain, kita gosok gigi dulu. Jadi ketika orang berada di samping kita tidak terganggu dengan bau tersebut. Min afdal athiyabul abiyad, dan juga yang lebih afdal lagi adalah kita disunahkan untuk memakai pakaian yang warna putih. Jadi warna yang dianjurkan adalah menggunakan pakaian yang warna putih, kama qala Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad ya mengatakan Ani bin Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, albasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, fa inna min khairi thiyabikum, karena pakaian yang berwarna putih itu adalah pakaian yang paling baik. Fakafinu fiha mautakum, dan begitu juga kafanilah mayat-mayat orang meninggal di antara kalian itu dengan kain yang berwarna putih. Terus bagaimana? Ini akan anjuran boleh-boleh saja kita menggunakan warna selain putih, gitu kan ya. Kita sholat ya menggunakan warna merah, warna hijau, dan warna yang lainnya, atau mengkafani orang yang meninggal di antara kita dengan pakaian yang selain warna putih. Tapi yang sudah umum di kita adalah kain kafan itu berwarna putih ya. Sangat jarang kita menemukan ada mayat dikafani dengan kain yang berwarna selain warna putih. Wa inna khairi akhalikumul al-ismit, dan sebaik-baiknya celak yang digunakan adalah yang bernama ismit, berjenis ismit. Fa innahu yajlul basar, karena celak ini bisa menerangkan atau memperjelas penglihatan. Wa yumbitu sa'ar, dan juga menyuburkan rambut. Hadza hadisun jayyidul isnad. Hadis ini mempunyai sanad yang bagus ya.
An Samurah bin Jundab qala, dari Samur bin Jundab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis berbeda tapi maknanya berdekatan, hampir berdekatan ya. Alaikum bithiyabil bayadi falbasuha fa innaha atharu atyab wa kaffinu fiha mautakum. Hendaklah kalian menggunakan pakaian yang berwarna putih, yang berwarna putih, fa innaha athhar, sesungguhnya dia adalah lebih suci, wa atyab, dan lebih baik, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan warna putih tersebut. Rawahu Tabrani bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Anna Tamim ad-Dari isara ridaan bi alfin fakana yusalli fiha. Bahwasanya Tamiman ad-Dari, ya, Tamim ad-Dari ini pernah membeli selendang itu seharga 1.000, ya. Fakana yusalli fiha, digunakan untuk salat. Wa qaulu ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, wa la tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap yang berlebih-lebihan. Al-ayah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan bahwasanya jama'allahu at-tiba kullahu fi nisfi ayah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sebagian besar kebaikan itu terkandung di dalam sebagian di dalam ayat ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Qala Bukhari wa qala Ibnu Abbas mengatakan, kul ma syi'ta, makanlah apa yang kamu suka, makanlah semaumu, walbas ma syi'ta, dan pakailah pakaian yang kamu suka. Ma'akhtu'atska khaslatani, tapi perhatikan dua hal ini yang perlu jadi perhatian. Kita boleh makan apa saja, berpakaian apa saja, tapi batasan-batasan yang harus kita perhatikan adalah dua hal. Saraf wa makhilah, jangan sampai kita makan atau berpakaian tersebut berlebih-lebihan. Yang kedua adalah wa makhilah, menyebabkan kita sombong. Jadi ini batasannya, silakan. Ya, silakan kita berpakaian, silakan kita makan. Batasan yang harus kita perhatikan ketika berpakaian, ketika makan adalah tidak menyebabkan kita tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak menyebabkan kita menjadi sombong. Hadis masih dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, ahlallahu al-akla wa sarab, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan makan dan minum, malam yakun sarfan au makhilatan, apabila tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyebabkan kita sombong. Dalam hadis yang lain, an Amri bin Su'aib, dari Amri bin Su'aib, an Abi, dari ayahnya, an Jadi, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi makhilatin wala sarafin. Makan dan minumlah, walbasu, dan berpakaianlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, fi ghairi, dengan batasan, min ghairi makhilatin, tidak menyebabkan kita sombong, wala sarafin, dan juga tidak menyebabkan kita tidak berlebih-lebihan. Fa innallaha yuhibbu ayyara ni'matahu ala 'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka terhadap hamba yang mana nikmat itu menempel pada dirinya, atau nikmat itu digunakan dengan sebaik-baiknya. An Amr bin Su'aib, hadis dari Amr bin Su'aib, an Nabi, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin. Ini hadis berbeda, makna yang sama, makan dan bersedekahlah dan berpakaianlah, tapi jangan berlebih-lebihan dan juga jangan menyebabkan kita sombong. Wa qala Imam Ahmad, hadatsana Abu Mughirah, hadatsana Sulaiman bin Sulaim al-Kinani, hadatsana Yahya bin Jabir at-Ta'i, sami'tul Miqdam bin Ma'din yukarribul Kindi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala adami bi asharri fi batnihi, janganlah seorang memenuhi perutnya seluruhnya dengan makanan. Hasbuk ibnu Adam akalatun
yukimna sulbahu. Cukuplah bagi seorang anak Adam, bagi manusia, makan hanya sebatas menegakkan tulang punggungnya. Ya, intinya adalah tidak berlebih-lebihan. Fa in kana fa'ilan, apabila terpaksa, la mahalatan, maka tidak melebihi sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Jadi perut kita ini tidak boleh semuanya diisi oleh makanan. Jadi harus dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan juga sepertiga untuk udara. Supaya kita lebih leluasa bernafasnya dan beraktivitasnya. Karena kalau seluruhnya digunakan untuk atau diisi dengan makanan, ini akan menyebabkan kita malas, akan menyebabkan kita susah dalam beraktivitas. Qala Rasulullah SAW, inna minasyarfi an takula kulla mastahita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dari perbuatan berlebihan adalah makan dan minum setiap apa yang dia inginkan, setiap apa yang dia suka. Oh, saya suka itu, makan. Enak ini, makan. Oh, itu enak, dimakan. Semua yang disuka, semua yang dilihat, diinginkan, dimakan. Ini adalah termasuk hal yang berlebih-lebihan. Wala tusrifu, tahrim. Waqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, wala tusrifu. Yang dimaksud dengan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, itu adalah wala ta'kulu haraman, zalikal israf, janganlah memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk hal yang berlebih-lebihan. Jadi memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini termasuk ke dalam makna berlebih-lebihan. Oleh karena itu adalah kita menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas mengatakan, berpendapat tentang tafsiran wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Fit ta'ami wasyarab. Ini adalah khusus terhadap makan dan minum. Ya, terakhir dari Ibnu Jarir berkata, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. La yuhibbul mu'tadin, dan juga tidak suka, Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan fi halalin aw haramin, baik itu terhadap yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang diharamkan. Terhadap yang dihalalkan saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berlebih-lebihan, apalagi terhadap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dua kali. Pertama, dosa makan yang haram, yang kedua adalah ia berlebih-lebihan dalam hal yang haram tersebut. Bima ahalallahu aw haram, dan apa yang bilal harami bitahrir, dengan cara menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu yuhibbu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala suka dan senang ayyuhallila ma ahalla, menghalalkan apa yang dihalalkan, wa yuharrima ma harrama, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalikal adlul ladzi amara bihi, dan itulah yang adil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran atau tadaburan dari surat Al-A'raf ayat 31 tentang perintah atau adab berpakaian dan juga adab makan dan minum. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita. Semoga kita diberikan keteguhan hati dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.